Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Teza Suspela. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang komunikasi formal dan komunikasi non-formal. Sebelum kita lanjutkan ke pembahasannya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya teman-teman. Baiklah, kita masuk ke pembahasannya, yaitu yang pertama komunikasi formal. Pengertian komunikasi formal. Komunikasi dapat diartikan sebagai penyampaian atau pertukaran informasi dari pengirim kepada penerima, baik secara lisan, tertulis maupun menggunakan alat komunikasi demi mencapai satu tujuan dan kesepakatan. Unsur-unsur dalam komunikasi yaitu pengirim, pesan, pengkodean, media, penguraian kode, penerima, dan umpan balik. Jadi, komunikasi formal merupakan komunikasi yang terjadi di antara organisasi maupun perusahaan dengan tata cara yang telah diatur sebelumnya sesuai dengan struktur organisasi. Selanjutnya yaitu ciri-ciri komunikasi formal, di antaranya yang pertama, terjadwal, yang kedua, semua peserta teratur, yang ketiga, semua peserta memiliki peran, yang keempat, agenda tersetting, yang kelima, satu arah, dan yang keenam, bahasa formal dan ucapan terdaftar. Selanjutnya yaitu pola komunikasi formal. Adapun bentuk dari pola komunikasi formal, yang pertama, komunikasi ke bawah, merupakan arus pesan dan informasi dari pimpinan atau manajer yang berada pada struktur lapisan atau organisasi mengalir ke seluruh lapisan bawah organisasi kepada seluruh pegawai yang berada di bawah struktur organisasi. Yang kedua, komunikasi ke atas adalah pesan yang mengalir dari bawahan kepada atasan atau dari tingkatan yang lebih rendah kepada tingkatan yang lebih tinggi. Arus pesan pada tingkatan ini berisikan tentang laporan, tugas-tugas yang telah diselesaikan, pertanyaan yang tidak atau kurang jelas mengenai metode dan prosedur kerja, dan lain-lainnya. Selanjutnya, komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal adalah pertukaran pesan di antara orang-orang yang sama tingkat otoritasnya di dalam organisasi. Pesan ini biasanya berhubungan dengan tugas-tugas atau tujuan kemanusiaan seperti koordinasi, pemecahan masalah, dan penyelesaian konflik. Baiklah, selanjutnya fungsi komunikasi formal. Yang pertama, komunikasi formal berbentuk sebagai fasilitas untuk mengkoordinir kegiatan pembagian kerja dalam organisasi. Yang kedua, hubungan formal secara langsung hanya meliputi hubungan antara atasan dengan bawahan. Komunikasi langsung seperti ini memungkinkan dua pihak berpartisipasi memberikan umpan balik dengan cepat. Yang ketiga, komunikasi formal memungkinkan anggota dapat mengurangi atau menekan waktu yang akan terbuang atau kejenuhan produksi, meminimalisir ketidaktentuan operasi pekerjaan, termasuk tumpang tindihnya tugas dan fungsi, serta pembaharuan menyeluruh yang berdampak pada efektivitas dan efisiensi. Dan yang keempat, komunikasi formal menekankan terutama pada dukungan yang penuh dan kuat dari kekuasaan melalui struktur dan hierarkis. Baiklah, kita masuk kepada poin selanjutnya, yaitu komunikasi nonformal. Komunikasi nonformal adalah proses komunikasi yang dilakukan secara tidak resmi, sehingga penanganannya juga dilakukan secara tidak resmi dan tidak terikat oleh saluran birokrasi. Materi pembicaraan komunikasi nonformal tidak resmi terjadi kapan saja, dimanapun, dan tidak ada peraturan. Komunikasi nonformal ini sangat efektif digunakan oleh sebuah perusahaan atau sebuah organisasi yang bersifat padat karya dengan jumlah orang yang cukup banyak dan tidak terlalu teknis. Baiklah teman-teman semua, itulah yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.